Nah, perjalanan beliau ini menggunakan perahu. Dalam perahu itu ada 5 orang, satu perahu ini adalah 5 rombongan. Itu 3 orang aja dan 2 Habib. Yang satu Habibnya ini adalah Habib Ali Al-Haddad, yang satu lagi kita kenal ini Habib Hasan Al-Haddad, yang dikenal Mbah Priuk. Dan beliau naik perahu itu membawa perbekalan, salah satunya periuk adalah wadah nasi ataupun wadah makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir memperkenalkan diri, Said Ali Jalabidin yang Rahmal Idrus, salah satu pengurus dan ahli waris daripada Mbah Priuk, dan saya pribadi ini sebagai cicit, generasi daripada Mbah Priuk sebagai cicit. Jadi untuk mengenal riwayat daripada Mbah Priuk ini emang perjalanannya panjang sekali. Memang kita udah buatkan buku, kalau kita ceritain panjang sekali, cuman mungkin singkat. Jadi beliau ini Habib Hasan bin Muhammad Haddad. Nama Mbah Priuk ini nama aslinya Habib Hasan bin Muhammad Haddad. Beliau salah satu cucunya Habib Abdullah Al-Haddad Brotib, di mana yang terkenal dengan nama Ratibul Haddad. Jadi kalau orang pergi haji umroh, dikatakan walimatul safar, keberangkatan pergi haji umroh pasti baca Ratibul Haddad. Itu yang ngarang Habib Abdullah Brotib. Nah, yang sekarang ini bertempat lokasi di Priuk, Mbah Priuk, ini salah satu cucunya. Dan Habib Hasan Haddad ini beliau aslinya dari Palembang. Dia punya orang tua dari Hadramaut, di mana beliau dididik agama sama orang tuanya beliau, Habib Muhammad, dari kecil sampai dewasa beliau. Dewasa bujangan, udah berapa tahun lamanya beliau bujangan. Beliau diberangkatkan ke negeri kota Yaman, Hadramaut, yang dikenal keilmuannya untuk menimba ilmu lagi. Nah, sampai di Hadramaut berapa tahun lamanya beliau pulang lagi ke kota Palembang di Sumatera Selatan. Itu daerah Ulu, 14 Ulu, yang dikenal lorong-lorong Haddad. Nah, beliau di situ ngajar di 14 Ulu sama masyarakat sekitarnya, dan beliau minta rokso ataupun persoalan sama kedua orang tuanya untuk hijrah ke Pulau Jawa, untuk berdakwah, mensiarkan, melanjutkan orang tuanya ke Pulau Jawa. Nah, perjalanan beliau ini menggunakan perahu. Dalam perahu itu ada 5 orang, satu perahu ini adalah 5 rombongan. Itu 3 orang aja dan 2 Habib. Yang satu Habibnya ini adalah Habib Ali Al-Haddad, yang satu lagi kita kenal ini Habib Hasan Al-Haddad, yang dikenal Mbah Priuk. Dan beliau naik perahu itu membawa perbekalan, salah satunya periuk adalah wadah nasi ataupun wadah makanan. Nah, perjalanan beliau ke Pulau Jawa ini itu selalu nyandar, setiap pesisir pantai Sumatera itu nyandar. Dan beliau berdakwah kepada orang-orang layak, dan beliau bangun suatu langgar ataupun surau atau musola, dan orang layan banyak yang memeluk agama Islam dari beliau. Nah, setiap pesisir pantai beliau selalu membangun langgar atau musola. Singkatnya, beliau melanjutkan lagi sampai ke Pulau Jawa. Karena Mbah Priuk ini dari zaman Belanda, belum merdeka. Nah, beliau ini mau nyandar lagi ke Pulau Jawa yang sekitar utara sini. Mau nyandar, tiba-tiba orang Belanda ini nembakin perahu beliau. Tapi orang Belanda ini terheran-heran, setiap peluru yang ditembakkan itu nggak keluar sebuah peluru, yang keluar adalah asap, kumpulan asap. Dan bahkan beliau pun, orang Belanda pun dibom dengan meriam, yang keluar pun asap berkali-kali. Inilah karomah daripada Mbah Priuk Habib Hasan Haddad. Nah, Habib Hasan ini singkatnya di tengah laut, 10 hari beliau nggak makan karena nyandar nggak bisa. Orang Belanda ini ngincer mau nangkap beliau karena beliau bukan hanya menyebarkan agama Islam, tapi beliau seorang pejuang juga, seperti itu. Dan dalam waktu 10 hari beliau tidak makan, kehabisan makanan. Nah, periuk pada makanan yang beliau bawa dari Sumatera Selatan itu ditaruh di depan beliau. Baju jubah yang dipakai beliau itu dibuka, dimasukkan dalam periuk, itu ditutup. Beliau baca doa, munajat kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan jubah yang dimasukkan wadah daripada periuk berubah jadi sebuah makanan. Begitu beliau buka, akhirnya dikabulkan hajatnya, jadilah sebuah nasi seperti itu. Nah, singkatnya lagi, beliau mau menyandar lagi ke pesisir laut yang udah utara sini, masih belum bisa juga. Beliau masih tembakin lagi, dan orang Belanda ini pun terkejut. Setiap peluru yang ditembakkan yang keluar adalah gumpalan asap. Sampai di meriam pun nggak bisa juga.
Nah, singkatnya di tengah laut masih bertahan karena nggak bisa nyandar karena Belanda ini mau nangkap juga beliau. Nah, tiba-tiba singkatnya datanglah ombak besar. Itu ombak besar, itu perahu beliau karam terbalik, mengakibatkan 3 orang aja meninggal dunia dan 2 Habib hidup. Satu Habib Al-Haddad dan satu lagi yang kenal Babri Habib Al-Haddad. Dan beliau susah payah berenang sampai ke perahu beliau dalam keadaan selamat, cuma perahunya udah nggak normal, jadi tinggal punggungnya terbalik. Tapi urusan kepada Allah Ta'ala, sholat 5 waktu masih dijalankan berjamaah. Jadi makmum dan imam sama beliau. Dari sholat berjamaah, singkatnya datang lagi ombak, kondisi fisik yang udah lemas. Jadi Habib Hasan Haddad ini, Mbak Priuk, beliau nggak sempat bisa ditolong, akhirnya wafat meninggal dunia di tengah laut. Dan Habib Ali Al-Haddad ini bersama beliau satu rombongan itu megang perahu sekuat-kuat mungkin. Nah, tiba-tiba dari kena musibah seperti itu, datanglah muncul ribuan ikan lumba-lumba. Muncul ribuan ikan lumba-lumba itu menghampiri jenazah beliau yang 2 ikan lumba-lumba mendampingi jenazah beliau nih Habib Hasan. Dipepet jenazah beliau kayak digiring. Nah, itu perahu semua alat nasi, dayung apa semua didorong sama ikan lumba-lumba sampai ke pulau. Nah, ini ada pulau belum ada namanya itu. Disinggahi sama orang Belanda juga. Rupanya ada orang-orang kuli-kuli yang berasal dari Banten itu ngelihat ada apa itu kan lumba-lumba kok bikin lama bikin dekat ke suatu pulau. Begitu dilihat rupanya ada jenazahnya Mbak Priuknya Habib Hasan Haddad. Ini sebelum dimakamkan di sini yang ditempatkan sama mas-mas ini akang ini. Akhirnya singkatnya sama orang Banten diselamatkan, dikuburlah di tengah pulau. Nah, dikubur tengah pulau, di bagian kepalanya ditancapkan dayung yang sudah pendek, nisan ya patoknya. Dikarenakan yang ngubur ini orang Sunda berasal dari Banten, itu pendek itu bahasa Sundanya pondok. Nah, sampai sekarang namanya Pulau Keramat Pondok Dayung. Jadi dayung pendek itu, Keramat Pondok Dayung. Di bagian kakinya ditanyakan pohon tanjung, tumbuh menjadi pohon tanjung Priuk Tanjung. Dan Priuk alat penanak nasi yang beliau bawa dari beliau bawa dari Sumatera, taruh di pinggir makam. Nah, makam yang Mbak Priuk ini ke laut, makamnya itu kurang lebih 5 meter. Rupanya setiap harinya Priuk itu selalu bergeser, setiap harinya sejengkal hilang. Begitu sejengkalnya hilang, itu singkatnya 3 tahun kalau nggak 4 tahun sekali, itu Priuk itu sering timbul di tengah laut yang besarnya lebih daripada rumah raksasa. Dinamakanlah Tanjung Priuk Pondok Dayung dari beliau. Ini masih zaman Belanda, banyak menyaksikan orang Belanda. Singkat lagi, saya ngomong singkat karena panjang sekali. Singkatnya makamnya Mbak Priuk ini dimakamkan sebelum di sini di Pondok Dayung di tengah pulau. Nah, orang Belanda pengen bikin pelebaran pelabuhan di tengah pulau. Dan banyak yang kuli-kuli yang disuruh orang Belanda suruh bongkar tuh makam. Begitu mau dibongkar, paginya sakit, siang meninggal. Siangnya sakit, sore meninggal. Sore sakit, malam meninggal. Begitu tiap hari, ratusan kuli-kuli baik yang mati. 18 opsi di Belanda itu mati juga. Ada orang Belanda dari seberang dok itu mengeker, begitu lihat arah ke makam terkejut orang Belanda ini. Yang dilihat sama kekeran itu ada orang sedang duduk pakai jubah putih-putih. Dilihat apa ini putar-putar di tangan, mungkin tasbih. Orang Belanda ini dari seberang dok turun ke bawah, manggilkan seorang mandor. Saya ngelihat orang pakai jubah putih dalam kekeran itu ada orang megang di tangan-tangannya apa putar-putar tasbih. Kata orang Belanda, carikan orang yang bisa bicara sampai di makam tadi yang saya lihat. Akhirnya ketemulah seorang kiai setempat, berdialoglah sama makam yang Mbak Priuk. Kata Mbak Priuk ini, kalau tuan-tuan Belanda ingin pindahkan saya, permisi dong, sopan dan santun. Yang dikira saya ini orang yang udah mati begitu saja, saya tetap hidup. Apa yang di Quran tertera emang. Wala taqulu liman yaqtulu fi sabilillahi bal ahyaun walakin la tasurun. Janganlah kau mengatakan para wali Allah, orang-orang di jalan Allah beliau mati, tidak kata Allah Taala bal ahyaun walakin la tasurun, akan tetapi mereka hidup. Satu lagi ayat, wala tasabana qutila fi sabilillahi bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau mengira para wali Allah, orang-orang di jalan Allah Taala beliau ini mati. Tidak kata Allah Taala bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, akan tetapi mereka hidup dan akan berikan rezeki keberkahan buat kita semuanya. Nah, gak lama kemudian kata Mbak Priuk ini kepada dialog yang kepercayai, kalau tuan-tuan mau pindahkan saya, hubungin dulu adik saya yang bernama Habib Jen yang ada di Palembang. Emang adik beliau ini ada yang masih hidup seperti itu, yang di Palembang masih hidup. Supaya dikasih tahu alamat dengan jelas untuk memastikan kebenarannya. Akhirnya orang Belanda mengutus orang-orang Belanda ngebawa berangkatin ke Palembang. Rupanya ketemulah adik beliau Mbak Priuk, benar katanya. Alamat yang jelas yang pas, benar saya punya kakak ini berdakwah siar Islam Pulau Jawa nggak ada kabar.